Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah tragedi ninja Banyuwangi, kiai hingga guru ngaji tewas di bantai. Kasus pembantaian kiai dan guru ngaji di Banyuwangi, Jawa Timur tahun 1998 silam masih menjadi misteri hingga saat ini. Kasus pembunuhan yang disebut dilakukan sekelompok ninja itu belum juga diungkap, baik pelaku, dalang maupun motif yang melatar belakangi. Kasus pembantaian itu memang tak berulang, namun memori kelam itu tak akan pernah hilang. Trauma bagi keluarga yang menjadi korban, mereka menjadi yatim, janda, bahkan sebatang kara karena ayah, suami, ibu, dan orang-orang terdekatnya meninggal. Berdasarkan data pemerintah, total terdapat 115 korban tewas di 20 kecamatan dalam tragedi tersebut. Sementara menurut data tim pencari fakta bentukan PBNU lebih banyak lagi, yakni 143 orang, sebagaimana dikisahkan dalam akun YouTube Sarang Demit. Kasus kematian kiai dan guru ngaji di Banyuwangi awalnya dimulai dari isu dukun santet saat itu. Orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet tiba-tiba didatangi dan dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat menyebut pelakunya seperti ninja. Selain karena memakai pakaian serba hitam dan bercadar, mereka juga disebut memiliki kesaktian karena bisa muncul dan menghilang begitu saja. Tak hanya itu, mereka juga disebut bisa merangkak di dinding hingga melompat di batang dan dahan pohon kelapa. Pada keterangan lain, ninja tersebut juga disebut menggunakan handicap. Setiap kali beroperasi, mereka kerap beraksi saat malam hari. Di tempat sasaran, lampu akan mendadak mati. Setelah itu ninja masuk dan menjalankan aksinya. Pada hitungan menit, korban yang menjadi target ditemukan tewas dengan berbagai luka. Kondisi korban itu yang ada patah tulang atau pecah kepala. Salah seorang tokoh Banyuwangi, Ridwan, mengakui cerita itu karena masyarakat, terutama di desa Sarang, pada ketakutan saat malam hari. Sebab biasanya pada jam itu ninja muncul. Semua pada mengungsi, katanya. Ridwan mengatakan dirinya juga termaksud yang pernah menjadi sasaran. Dia menceritakan bagaimana saat malam hari di atap rumahnya tiba-tiba muncul suara orang berjalan, tetapi pas dilihat tidak ada apa-apa. Lalu lagi di atas pohon kelapa, pokoknya mencengkeram sekali, ujarnya. Menurut beberapa catatan, pembunuhan pertama kali terjadi pada Februari 1908. Namun pada bulan berikutnya korban yang tewas justru bertambah banyak. Ironisnya, mereka tewas ternyata bukan hanya orang-orang yang disebut memiliki ilmu hitam atau santet, tetapi justru para kiai dan guru. Pasca kejadian itu, Bupati Banyuwangi Purnomo Sigit kala itu mengeluarkan radiogram, isinya menyerukan kepada aparat pemerintah untuk mendata dan melakukan pengamanan terhadap beberapa tokoh, terutama kiai dan guru ngaji. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pembantaian justru semakin brutal. Setiap hari korban yang tewas justru bertambah banyak, antara 2 hingga 9 orang. Beberapa di antara adalah tokoh-tokoh yang sempat masuk dalam pendataan. Itu sebabnya Purnomo Sigit kala itu
banyak mendapat protes. Bahkan sekelompok masyarakat juga meminta kepada bupati untuk mundur dari jabatannya, sebab informasinya radiogram bupati justru menjadi petunjuk bagi para ninja untuk mendatangi target dan melakukan pembantaian. Santri disenjatai bambu kuning. Pasca peristiwa itu situasi semakin genting, sebab korban terus berjatuhan tanpa bisa dikendalikan. Khawatir akan banyak kiai yang menjadi korban, sejumlah pesantren pun menghimpun kekuatan. Mereka mengembleng para santri dengan ilmu kanuragan. Selain itu, mereka juga dipersenjatai dengan bambu kuning yang telah diberi doa. Tujuannya agar mereka siap sewaktu-waktu menghadapi ninja yang akan datang. Selain perlawanan fisik, para santri juga diajak untuk melakukan perlawanan batin dengan cara mengamalkan sejumlah bacaan doa selepas salat maghrib dan subuh. Tujuannya mereka terhindar dari serangan ninja yang membabi buta. Upaya para santri ini pun diikuti oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong mencari bambu kuning, lalu membawanya kepada kiai yang dianggap alim untuk didoai. Waktu itu tetangganya saya banyak yang ikut. Saya pernah diajak tetapi saya tidak mau. Saya pasrah saja kepada Allah, kata Ridwan menceritakan. Ridwan mengatakan pada perlawanan itu ada beberapa ninja yang berhasil ketangkap warga. Mereka selanjutnya dipukul, termaksud diseret dengan mobil. Ridwan juga menceritakan bersamaan dengan fenomena ninja di Banyuwangi. Waktu itu juga mendadak banyak orang gila berkeliaran di jalan. Bahkan banyak di antara mereka yang juga ditangkap warga dan dihakimi hingga tewas, sebab mereka dianggap sebagai ninja yang menyamar. Tak lama berselang, fenomena ninja di Banyuwangi itu pun reda dan hilang. Anehnya, fenomena orang gila pun ikut menghilang begitu saja. Hingga saat ini kisah kelam tragedi ninja Banyuwangi masih menjadi misteri. Tidak diketahui siapa dalang dibalik pembunuhan dukun santet hingga kiai guru ngaji. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini. Mau bahas cerita tentang sejarah mana, kalian bisa request di kolom komentar.